dapat divisualisasikan dan dapat diuji ya. Maka kalau misalnya kita bisa istilahkan adalah mengubah kebutuhan pengguna yang awalnya dari sitemap tadi, dari specify user requirement menjadi sebuah desain yang bisa diuji secara nyata gitu ya. Dan selain itu, tahap ini dibutuhkan gitu. Kenapa tahap ini dibutuhkan gitu ya? Karena kalau misalnya kita hanya melihat dari sitemap, itu tidak tergambar flow-nya seperti apa, lalu nanti itu alurnya akan sekompleks apa. Nah, itu tidak akan terwujudkan gitu. Nah, dengan tahapan design solution ini, kebutuhan user itu jadi ada solusi nyatanya. Dan yang kedua, itu desain nggak menjadi abstrak gitu ya. Oleh karena itu, dengan itu bisa menjembatani adanya kebutuhan dengan solusi nyata. Karena kalau langsung tidak pakai tahap desain, langsung kita buat sebagai prototyping, itu jauh lebih beresiko. Beresikonya apa? Beresikonya adalah ketika prototipenya itu tersebut tidak sesuai gitu ya dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan gitu ya, maka dia akan apa namanya ya, apa gitu, diulang lagi, iterasi lagi, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan kalau kita sudah menjembatani kebutuhan dengan sebuah desain, yakni low fidelity dan juga high fidelity, maka otomatis orang-orang akan merasa bahwa oh ya ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan gitu. Oh ya jangan lupa untuk menyalakan kamera ya teman-teman. Selanjutnya adalah pada tahap sebelumnya tim hanya memiliki yang yang ada di awal understanding the context. Teman-teman belajar apa di understanding the context? Ada yang mau menjawab? Daftar kebutuhan pengguna, pain points itu ada di mana kemarin? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Ibu. Mungkin izin menjawab, bisa menggunakan kuesioner maupun wawancara Ibu untuk mengetahui daftar kebutuhan pengguna. Kalau kita bicara tentang teori UCD yang kita pakai kemarin pakai apa? Alat apa toolsnya? Untuk mengetahui pain points, daftar kebutuhan pengguna yang sudah ada di proposal domestik kemarin, masih ingat nggak? UIQ, terus apa lagi? Oke, terus apa lagi nih? Empathy map kan, ya? Ada empathy map kan, teman-teman sudah membuat empathy map di sana ada pain point-nya. Ada bagaimana mereka merasakan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka katakan serta apa yang mereka rasakan di pain points-nya. Nah, tapi semua itu masih bersifat abstrak. Nggak tahu nih apakah sitemap yang kalian buat itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Maka perlulah kita buat sebuah desain gitu ya. Namanya design solution. Kalau ada design solution pasti ada bentuk nyatanya. Terus bisa dilihat secara visual dan juga ini menjadi dasar implementasi. Nah, fungsi utama ini adalah mengubah kebutuhan menjadi representasi solusi yang bisa dilihat dan dipahami oleh pengguna itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang sitemap, apakah user tahu sitemap itu apa gitu kan? User nggak akan tahu. Yang user tahu adalah yang user lihat secara visual gitu ya. So di sini adalah yang terlibat adalah UX designer, UI designer, dan stakeholder. Nah, keterlibatan ini kenapa hanya 3 orang ini yang utama? Karena memang pada dasarnya kalau kita di dunia nyata nanti di perusahaan itu ada namanya desainer ya, desain UI UX, desainer UI UX. Nah, sebenarnya UI dan UX ini ada yang dipisah, ada yang tidak.
gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita memikirkan sebuah desain gitu ya, visualisasi, pasti kita juga akan memikirkan apakah nyaman atau tidak, bagaimana pengalaman si customer yang kita miliki gitu, makanya biasanya digabung. Tapi ada juga yang dipisah seperti ini. Kalau yang dipisah seperti ini, itu berarti yang pertama dilakukan adalah biasanya kita merancangkan solusinya terlebih dahulu. Biasanya kita nggak perlu namanya warna, nggak perlu namanya nggak perlu namanya estetika dan sebagainya. Di UX designer hanya merancang bagaimana flow yang akan dihadapi oleh pelanggan gitu atau customer yang kita gitu ya, yang kita layani. Nah, di situ dia hanya melibatkan, apa namanya, gambaran, oh kira-kira button di mana ya yang bisa dilihat enak sama pengguna gitu ya. Lalu, di mana ya ketika kita klik, lalu akan larinya ke mana flow-nya. Nah, itu yang dipikirkan oleh UX designer. Beda cerita dengan UI designer. Kalau UI designer, dia memikirkan warnanya, kontrasnya, terlihat atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kalau stakeholder lebih kepada eh, produk yang kita mau buat atau misalnya fitur yang mau kita buat itu ada di mana sih gitu aja. Jadi dia cuma mau memantau. Nah, stakeholder ini biasanya project manager gitu ya, yang melihat kinerja dari UI UX designer itu. Nah, di mana posisinya dalam UVD itu ada di nomor 3 ya, di tahapan ketiga. Jadi setelah kita pertama, kalau kita kulik kemarin gitu ya, teman-teman pelajari di proposal commercial development pasti sudah tergambar sebenarnya tahapan ini. Yang pertama adalah understanding the context ya. Bagaimana kita memahami konteks yang mau kita kerjakan, mulai dari kenapa sektor buat gitu ya. Adalah bagaimana kan kita akan lihat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ya, barusan hilang ya saya. Bentar, keperluannya keputusan. Suara saya sudah kedengaran teman-teman, Sudah, Bu. tapi slide-nya nggak kelihatan ya? Ya, share Slide-nya screen-nya, terlihat kah? share screen-nya mati. Oke, saya kasih ulang. Nah, kalau kita tadi sampai di tadi Anderson ke konteks itu sudah, oh ya, sudah. Saya nanti kelihatan kali ya kalau bilang. Udah kelihatan belum share screen-nya? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Oh, sudah. Saya lanjut ya. Jadi di sini kita masuk ke specifying user requirement gitu ya tadi ya. Dimana user requirement itu kita mulai dari menentukan bagaimana siapa penggunanya sampai hingga kita membuatkan fitur atau sitemap dari atau information arsitektur dari
setiap usernya atau gabungan seluruh aplikasi tersebut dari setiap usernya. Nah, berdasarkan empathy atau pain point mereka. Lalu dilanjutkan ke design solution gitu ya. Jadi design solution itu adalah menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi nyatanya. Nah, biasanya design solution ini kita buat menjadi dua gitu ya. Ada yang apa namanya kita itu menggambarkan low fidelity-nya dulu, lalu dilanjutkan dengan high fidelity-nya. Jadi ada dua di sana. Ada juga yang langsung high fidelity. Tapi kalau misalnya dia punya UX designer, biasanya kita akan mengalami tahap low fidelity dulu. Jadi bagaimana alurnya dulu yang dipelajari, baru bagaimana desainnya. Lalu selanjutnya nanti akan masuk ke evaluate. Jadi design solution itu ada di tengah-tengah antara analisis dengan evaluasi, gitu ya. Analisis itu berhubungan dengan desain, bagaimana menggambarkan desainnya, lalu desain diuji dengan evaluasi tersebut. Nah, lalu lanjutnya adalah design solution dalam sebuah UCD itu ada seperti ini tahapannya tadi yang saya sampaikan. Di mana mulai dari conceptual design yang kita sudah pilih gitu ya, lalu teman-teman masuk ke impression design gitu ya. Teman-teman sebenarnya sudah sampai di sitemap ini tadi kemarin ya. Jadi sebenarnya sebelum information architecture kemarin kita sebenarnya sudah harus menggambarkan sebenarnya user flow-nya kayak gimana. Tapi kalau misalnya pun tidak digambarkan dengan user flow-nya, itu tidak masalah karena nanti akan melihat dari struktur information architecture-nya di sistem informasi tersebut yang kalian buat. Lalu baru masuk ke merancang interface-nya. Nah, di interface ini ada wireframe, ada layout, ada hierarki, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kapan product design solution ini dilakukan? Sebenarnya yang pertama adalah ketika kita sudah memiliki user requirement yang jelas gitu ya. Nah, kemarin kan sudah teman-teman buat sitemap-nya itu ya. Jadi teman-teman akan lanjut design solution ini di mana teman-teman sudah merasa bahwa user requirement-nya sudah clear gitu ya. Dan bisa digunakan saat hasil riset sudah tersedia dan juga kebutuhan pengguna sudah terdefinisi. Nah, sebenarnya untuk product design solution ini akan terus berulang gitu ya jalannya. Makanya kalau kita lihat lagi gambar dari UCD itu sebenarnya dia bolak-balik, dari evaluate nanti kita desain lagi, atau dari evaluate kita balik lagi ke specify user requirement seperti itu. Jadi bisa sebenarnya iterasi dimanapun kalau kita menggunakan UCD. Jadi sebenarnya kalau dari UCD dibandingkan metode UX lainnya seperti design thinking itu dia lebih fleksibel gitu ya. Alurnya sama seperti agile, teman-teman tahu di pengembangan development ya, pengembangan life cycle tuh juga kalau agile itu dia sifatnya adalah fleksibel, mau kembalinya dimanapun itu boleh gitu. Nah, sama dengan halnya ini, ketika teman-teman melakukan design solution itu dimulai dari low fidelity dan nanti akan berkembang lanjut diakhiri dengan high fidelity. Kalau low fidelity itu teman-teman sudah tahu lah, low fidelity itu kayak wireframe ya, teman-teman di IMK juga sudah tahu. Low fidelity itu bentuknya adalah wireframe, sedangkan high fidelity adalah prototyping itu sendiri. Lalu bagaimana proses desain solution dalam user centered design gitu ya, di mana transformasi terstruktur yang dari kebutuhan pengguna menjadi sebuah desain yang siap diuji, di mana ujiannya akan dilakukan di evaluate desainnya nanti. Fokusnya bukan ketampilan tapi alur berpikir yang berlapis dan berurutan. Jadi makanya dimulai dari kita berpikir dulu, ideation dulu. Jadi kita lihat, oh kita mau bikin seperti apa sih solusinya, lalu kita buat flow-nya, dari flow-nya itu kita buat sitemap-nya tadi. Jadi nanti teman-teman bisa memperbarui sitemap yang teman-teman buat tadi kalau memang perlu diperbaiki. Lalu teman-teman akan masuk ke low fidelity-nya. Jadi membuat wireframe-nya serta UI-nya gitu. Dan nanti akhirnya berakhir di prototype interaktif. Dan di sini prosesnya iteratif, terserah teman-teman mau dimulai dari mana saja. Maksudnya mau kembali kemana saja boleh.
tapi sebenarnya berurutan gitu ya. Jadi nggak mungkin yang teman-teman tiba-tiba langsung ke prototype, dari ideation langsung ke prototype, itu nggak mungkin. Tapi teman-teman akan melalui beberapa tahapan ini. Karena kalau misalnya loncat itu kadang-kadang kita akan bingung sendiri gitu ya UI UX itu. Nah, low fidelity design sendiri adalah representasi awal membuatnya sederhana untuk mengurangkan struktur, alur, dan fungsi dasar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh UX designer ya. Bagaimana kenyamanan penggunanya, alurnya dibuat lebih pendek supaya lebih kompleks dan lebih tidak membuat user itu drop off dari sebuah aplikasi dan lain sebagainya, itu yang dipertimbangkan oleh UX designer. Nah, tujuan utama adalah memvalidasi alur interaksi yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi secara lebih instan, lebih cepat. Lalu yang ketiga, kalau kita kenapa sih lebih cepat? Karena kalau kita langsung ke high fidelity atau desain yang sesungguhnya, kita pasti memikirkan warnanya seperti apa dan sebagainya. Itu akan lebih susah teman-teman, karena manusia itu identik dengan visual. Jadi kalau misalnya, oh ini kayaknya nggak cocok, akhirnya bulat di situ aja. Nah, itu yang lebih susah gitu. Lalu yang ketiga, kita mengurangi resiko kesalahan desain dan mempermudah adanya iterasi. Jadi, nah, contoh low fidelity kan teman-teman udah tahu ya sebenarnya. Low fidelity itu adalah seperti ini. Jadi, low fidelity itu ada dua sebenarnya. Yang pertama bisa dari sketch, tapi bisa jadi dari ide langsung ke low fidelity wireframe aja. Itu boleh. Jadi nggak perlu sketch, itu boleh. Tapi kalau teman-teman misalnya, oh kita udah bertiga Bu, terus kita buat sketsa dulu gitu ya. Sketsa dulu, nah itu juga boleh. Tapi karena biasanya sketsa itu bikin waktu lebih lama lagi, ya maka langsung diimplementasikan di sebuah wireframe juga boleh gitu. Karena kita punya bantuan namanya tools, yakni Figma ya, yang bisa langsung kita buat wireframe-nya. Nah, konsep dasar low fidelity design sendiri adalah kita menggambarkan struktur dan alur serta fungsinya. Jadi ketika kita membuat sebuah alur, itu kita lihat dulu flow chart-nya. Kita menggambarkan interaksi usernya. Jadi user flow itu. User flow sudah kita buat nih. Nah, setelah itu setiap flow itu nanti punya gambaran ini halaman ini kemana, dari halaman ini kemana lagi, terus kemana lagi. Nah, itu sudah tergambar di Figma-nya teman-teman. Lalu di sana kita ngecek apakah alur ini mudah, apakah informasi sudah jelas, dan apakah user dapat mendapat tujuan dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dulu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan yang dimiliki di specify user requirement tadi. Nah, di sini ada fokus-fokus utama yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada elemen visual yang sering digunakan gitu ya. Lalu ada fokus utama, di mana di sini ada yang pertama adalah struktur, alurnya, ya, terus fungsi dari tombol tersebut itu untuk apa. Jadi kalau misalnya ada peletakan tombol atau ada peletakan icon di sana yang tidak berfungsi, maka tidak perlu, karena akan memperkecil ruang gitu ya. Orang akan fokusnya bingung. Jadi kalau kita bicara tentang low fidelity itu harus dilihat dari fokus. Biasanya orang itu kan melihat kalau kita belajar juga. Kenapa low fidelity sering-sering juga orang psikolog juga ya gitu ya. Karena kita harus belajar juga, orang itu biasanya baca dari kanan atau dari kiri. Dari kiri kan ya biasanya, dari kiri ke kanan. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau biasanya di aplikasi yang teman-teman pakai, itu biasanya yang kiri yang paling sering dibuat sebagai foto profil. Jarang sekali kanan itu sebagai foto profil, karena orang otomatis akan ke kiri dulu gitu ya. Dari kiri itu juga ada navigasi biasanya. Nah, di sini makanya di poin ini dibuatlah navigasinya di sebelah kiri, karena orang otomatis akan ke kiri, baru dia akan perlahan-lahan ke tengah gitu ya. Dan jangan terlalu bertumpuk kalau dalam mobile ya, tergantung nanti teman-teman mobile base atau website base gitu ya. Kalau misalnya website base lebih luas lagi, tapi kalau mobile dia bentuknya kan ke bawah ya. Jadi kalau terlalu bertumpuk gitu ya, terlalu banyak poin-poin yang disampaikan di salah satu halaman, itu jauh lebih beresiko orang akan drop off di situ. Drop off itu dalam arti nggak akan pakai aplikasi karena terlalu banyak
kayak gitu navigasinya. Selanjutnya adalah, nah dari sini teman-teman akan buat seperti ini ya. Dia sebelah kiri ada tuh navigasi, di tengah tuh ini paling sering ya ketika kita buat shop ya. Ada katalog di tengah, lalu di bawah ada produk-produknya gitu ya, produk yang mungkin top 10 atau gimana gitu ya, lalu masuk ke detail produknya, di description, rating itu paling sering kayak gini. Nah ini yang namanya wireframe atau low fidelity. Nah, kalau kita bicara tentang nyambung kepada IMK kemarin yang teman-teman sudah pelajari gitu ya, kalau IMK itu desain harus mengikuti cara berpikir user, maka low fidelity ini membantu bagaimana human itu berinteraksi dengan komputer itu sendiri. Jadi dengan adanya low fidelity kita bisa menyederhanakan yang awalnya mungkin alurnya terlalu panjang gitu ya, itu bisa dipendek dengan melihat validasi dari low fidelity itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang low fidelity itu bukan sebuah desain yang jelek kalau kayak gini ya, karena memang tidak ada warna, karena tidak fokus pada warna, tapi fokus pada tata letak, terus fokus pada alur, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang bisa nyaman dengan tampilan tersebut gitu ya. Itulah yang kita sebut sebagai low fidelity gitu ya. Jadi desain yang cepat yang kita butuhkan supaya bisa mencapai tujuan dari low fidelity sendiri, yakni alurnya bisa benar dan tepat sasaran kepada orang yang pengguna yang sesuai kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah bukan tujuan mempercantik, tapi nanti ketika kita menjadi UI designer gitu ya di high fidelity, setelah low fidelity ini maka kita akan mempercantik bagaimana hasil yang seperti ini jadi lebih berwarna seperti itu. So hari ini teman-teman punya waktu, kenapa saya tadi minta mulai lebih awal, karena kebetulan saya di jam 1 nanti ada rapat dan teman-teman juga harus mengerjakan low fidelity ini, sehingga saya majukan untuk teman-teman bisa mengerjakan di saat perkuliahan, di saat jam perkuliahan ini, jam 1 sampai jam 2 atau jam 3. Jadi di jam 3, jam 4 ya, jam 4 silakan untuk mengumpulkan hasil low fidelity-nya gitu ya dari sebuah aplikasi sederhana menggunakan Figma-nya berdasarkan studi kasus yang teman-teman sudah buat di proposal domestiknya. Sebagai contoh, kemarin kan teman-teman sudah buat nih ya sitemap-nya. Draft proposal domestiknya kan kemarin sudah teman-teman buat nih. Oh, kalau Bu Reza ngasihnya 1 minggu ya, nggak bisa kasih 1 minggu nanti gini aja, kita buat 2 submission ya. Yang pertama adalah low fidelity yang dikerjakan hanya sampai di jam 3. Lalu nanti teman-teman bisa memperbaruinya gitu. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri, nanti yang itu dikerjakan kelompok ya. Boleh dikumpulkan Figma-nya aja juga boleh sih. Berarti kalau Figma jadi satu aja kali ya. Nanti diperbaruin aja Figma-nya, tapi ini udah selesai di jam. Nanti saya cek nanti saya beri komentar aja pas waktu jam 3.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Silakan. Permisi Bu, izin Yuk, bertanya Bu. silakan. Gimana? Jadinya yang pengumpulan jam 3 itu sendiri-sendiri apa Wah, perwakilan kelompok Bu? perwakilan kelompok aja. Kalian kirimkan link Figma-nya aja. Nanti teman-teman kan bisa update di Figma-nya toh. Jadi itu diupdate, kita cek di minggu depan. Gitu. Tapi untuk hari ini jam 3 nanti saya berikan komentar. Jadi harus ada progresnya. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Lanjut lagi, silakan. Yang mau bertanya, silahkan. Boleh pakai tools yang lain ya, kalau teman-teman mau pakai tools selain Figma ya. Misalnya, oh mau tools yang baru, boleh, nggak apa juga. Nggak akan ini. Oke, Oke, gimana? Izin bertanya Ibu, dan Oh, mengcross-check ulang terkait tugasnya, berarti ini tugasnya itu kan tetap per kelompok dan mm-mm, dikumpulkan perwakilan untuk link Figma atau link tools yang digunakan untuk bikin low fidelity-nya aja berarti Ibu. Bukan benar. yang Kalau belum high fidelity. belum, low fidelity aja. Baik Ibu, apakah kan kita itu pastinya Mm-mm. ada beberapa fitur gitu Ibu. Nah dari Ibu sendiri tuh ada gak minimal fitur yang harus kita buat gitu Ibu? Soalnya kan beberapa mungkin ada yang agak banyak gitu ya Ibu. Atau berapa Hmm, minimal berapa screen gitu. enggak sih, enggak ada minimalnya. Intinya saya akan hari ini akan melihat teman-teman berprogres sampai dengan jam 3 itu telitinya mulai dari mungkin ya 2 3 screen juga boleh atau berapa screen terserah teman-teman sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk low fidelity-nya. Nah, nanti low fidelity finalnya itu dikumpulkan di ini di link yang berbeda ya. Saya buatkan link yang berbeda, teman-teman bu apa namanya kumpulkan di PDF, di screenshot. Jadi ada apa finalnya, ada prosesnya gitu. Ya. Itu finalnya dikumpulkan di minggu depan ya. Baik Ibu, jadinya jam 3 nih, bukan jam 4 berarti. Oke, jam 4 deh, boleh. Baik Ibu, Boleh terima jam 4. kasih. Nah, oke, ada lagi. Mungkin itu saja pertanyaan saya Ibu, terima kasih banyak. Oke, yang lain, silakan.
Oke. Kalau tidak ada, silakan teman-teman absen dengan cara ketik di di chat NPM dan juga nama ya. Kita akhiri kelas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.